Halo teman-teman, semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat dan sedang tidak menghadapi permasalahan hukum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi yang sangat penting kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang memiliki cicilan atau kredit kendaraan bermotor di bank atau di leasing. Teman-teman, baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan telah merilis peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Terbitnya ketentuan atau peraturan ini itu sempat membuat heboh dan gaduh para pengusaha leasing atau finance. Karena OJK di dalam ketentuan tersebut memberikan syarat yang ketat kepada leasing atau bank dalam melakukan penarikan kendaraan yang menjadi jaminan kredit nasabah. Di dalam pasal 65 ketentuan tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat penarikan kendaraan nasabah yang menjadi agunan kredit itu harus terdapat surat pernyataan antara nasabah dengan leasing yang menyatakan bahwa nasabah mengaku telah melakukan prestasi dan nasabah dengan sukarela bersedia menyerahkan kendaraan kepada leasing. Rasa-rasanya teman-teman, ketika nasabah itu sedang bermasalah atau menunggak, nasabah tidak akan mau membuat pernyataan yang menyatakan bahwa iya, dia telah melakukan prestasi dan dia bersedia menyerahkan kendaraan kepada leasing. Sehingga hal ini kemudian dianggap perusahaan leasing begitu menyulitkan leasing dalam melakukan penarikan. Sebelum aturan ini ada teman-teman, dulu ketika ada nasabah yang baru menunggak sekali, 2 kali, atau 3 kali, perusahaan leasing itu dengan sewenang-wenang menyatakan bahwa nasabah telah berprestasi, lalu kemudian leasing menyatakan bahwa dia berhak melakukan penarikan terhadap kendaraan nasabah. Sehingga kemudian Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan ini agar kemudian leasing tidak sewenang-wenang atau tidak sesuka hati dapat menarik kendaraan nasabah secara paksa. Nah, di dalam aturan ini diatur bagaimana kalau kemudian nasabah itu tidak secara sukarela bersedia menyerahkan kendaraan kepada perusahaan leasing atau bank. Maka solusi bagi perusahaan leasing atau bank itu harus mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan. Bayangkan kalau kemudian kendaraan itu harganya 10 juta. Lalu perusahaan leasing harus mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Yang besar kemungkinan dia akan menghabiskan biaya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari nilai kendaraan itu. Sehingga upaya itu begitu menyulitkan perusahaan leasing. Nah, bagaimana kalau misalkan perusahaan leasing tetap memaksa secara sepihak melakukan penarikan kendaraan pada saat nasabah itu tidak bersedia menyerahkan kendaraan itu kepada perusahaan leasing. Teman-teman bisa menempuh upaya hukum, diantaranya 1, membuat pengaduan di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini pengaduan bisa dilakukan dengan mengunjungi website kontak 157. Itu merupakan website yang digunakan OJK untuk menerima pengaduan dari para konsumen atau nasabah. Setelah ada pengaduan, kemudian OJK akan memanggil dan meminta klarifikasi kepada pihak terlapor, dalam hal ini adalah pihak leasing atau pihak bank. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri setempat dengan dasar perbuatan melawan hukum. Beberapa gugatan yang diajukan nasabah kepada perusahaan leasing yang menarik kendaraannya secara paksa itu ternyata dikabulkan dan dimenangkan teman-teman.
Sehingga kemudian perusahaan leasing dalam putusannya itu wajib mengembalikan kendaraan itu kepada nasabah. Lalu yang ketiga, teman-teman juga bisa menempuh upaya hukum secara pidana dengan membuat laporan polisi di kantor polisi setempat dengan dasar pencurian dengan kekerasan. Ya, itu alternatif atau upaya hukum yang bisa ditempuh oleh teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat saya minta teman-teman untuk like dan share kepada teman atau saudara yang lain agar video ini semakin memberikan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih.